Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Eri Bayu Pratama Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi basis data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul Apotek. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Octavia Duyanti dengan NIM 1221 1307. Perkenalkan, nama saya Maulidia, NIM 1221 1345. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NIM 1221 1308. Perkenalkan, nama saya Blandina Rika Susanti dengan NIM 1221 1099. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maulidia. Materi kedua oleh saya sendiri, materi ketiga oleh Blandina Rika, dan yang keempat oleh Bella Octavia. Pembahasan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data. Untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Dan memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem entity relationship diagram sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Berikut ERD dari database Apotek. Di sini ada 4 relasi dan 5 tabel. Yang pertama, data pelanggan memiliki relasi membeli obat, yaitu one to money. Kemudian data pelanggan, pegawai melayani data pelanggan, yaitu one to money. Kemudian pegawai memiliki jabatan pegawai, yaitu one to one. Kemudian pegawai melakukan penjualan. Selanjutnya, Logical Record Structure LRS merupakan cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasikan ERD ke LRS melalui proses kardinalitas. LRS digunakan untuk menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas lain dan begitu juga sebaliknya. Sebuah representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Kemudian berikut ini LRS dari database Apotek. Pegawai memiliki ID pegawai sebagai primary key, kemudian terhubung dengan tabel penjualan. Kemudian tabel data pelanggan primary key-nya yaitu ID pelanggan terhubung dengan data penjualan. Ini. Kemudian tabel obat memiliki ID obat sebagai primary key, terhubung dengan ID obat di tabel penjualan. Ini terhubung di sini. Kemudian jabatan pegawai memiliki kode pegawai sebagai primary key yang terhubung dengan tabel pegawai. Di sini. Next.
Spesifikasi file. Di sini terdapat 5 tabel. Yang pertama, tabel jabatan pegawai. Yang kedua, tabel data pelanggan. Yang ketiga, tabel pegawai. Yang keempat, tabel obat. Dan yang kelima, tabel penjualan. Selanjutnya, penggunaan perintah MySQL. Yang pertama, aktifkan lokal C. Yang kedua, aktifkan MySQL-nya. Selanjutnya, kita akan membuat database dengan cara create database apotek. Untuk mengaktifkan database apotek, kita menggunakan use apotek. Selanjutnya, membuat tabel. Untuk membuat tabel, kita menggunakan create table. Di sini terdapat 5 tabel. Yang pertama, data pelanggan, kedua, pegawai, ketiga, JB pegawai, ketiga, tabel obat, yang kelima, penjualan. Selanjutnya, menampilkan tabel. Untuk menampilkan tabel, dapat kita gunakan dengan perintah show tabel. Terdapat tabel data pelanggan, JB pegawai, obat, pegawai, dan penjualan. Untuk menampilkan struktur tabel, kita dapat menggunakan perintah dash. Yang pertama, dash data pelanggan. Yang kedua, ada dash JB pegawai. Yang ketiga, ada dash pegawai. Dan yang keempat, ada dash obat. Dan juga dash penjualan. Berisikan dengan field-nya masing-masing. Untuk memasukkan isi database ke dalam tabel, dapat kita gunakan perintah insert into. Yang pertama, ada insert into data pelanggan. Yang kedua, insert into pegawai. Yang ketiga, insert into JB pegawai. Yang keempat, insert into obat. Dan yang kelima, ada insert into penjualan. Oke, untuk menampilkan isi tabel yang telah diinput, kita menggunakan perintah select bintang from data pelanggan, select from pegawai, select bintang from jabatan pegawai, select from obat, select bintang from penjualan. Dan selanjutnya, untuk menampilkan isi record tabel obat dengan harga di atas 10.000, kita menggunakan perintah select bintang from obat where harga lebih dari 10.000. Menampilkan tabel obat dengan abjad awal huruf A, kita menggunakan perintah select bintang from obat where nama obat like A%. Mengubah tabel data pelanggan menjadi pelanggan, kita menggunakan perintah rename tabel data pelanggan to pelanggan. Menampilkan jumlah total pada tabel penjualan menggunakan perintah select sum total from penjualan. Dan yang terakhir, untuk membuat alias dengan nama jumlah obat untuk file nama obat pada tabel obat menggunakan perintah select ID obat as jumlah obat from obat. Cukup sekian penyampaian dari saya. Saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat salah kata. Kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Eri Bayu Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi basis data yang sudah mengajarkan kami dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.